Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bi ulumina wal muslimin wa ja'alna minas salihin al mukhlisin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah. Topik yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang pakaian dan perhiasan. Dalam kitab Matan Abu Syuja' yang diterbitkan oleh Darul Minhaj, topik ini diberi subjudul Fil Libas waz Zinah. Ya, pembahasan tentang pakaian dan perhiasan. Kalau Abu Syuja' sendiri tidak memberikan judul secara khusus, jadi beliau hanya menulis faslun gitu aja, subbab. Oleh karena itu beberapa ulama ketika mensyarah berijtihad memberi judul sendiri yang antara satu yang lain kadang berbeda. Seperti kalau kita bandingkan antara Fathul Qarib dengan Kifayatul Akhyar terkait judul ini, tidak sama persis, tetapi maknanya tidak jauh berbeda. Pembahasan ini ditulis setelah pembahasan sholat khauf. Kita memahaminya, Abu Syuja' meletakkan bab ini setelah sholat khauf adalah dalam konteks dimasukkan atau dimulhaqkan, pembahasannya diikutkan dengan pembahasan satrul aurah, menutup aurat. Jadi karena menutup aurat adalah salah satu syarat dari keabsahan sholat, ya, maka itu dijadikan ukuran. Ya, jadi seperti ini cara para fuqaha, atau dalam hal ini adalah Abu Syuja' ketika beliau menyusun sistematika pembahasan yang jadikan poros itu adalah ibadah. Nah, jadi ketika membahas masalah pakaian dan perhiasan, itu masih dikaitkan dengan hal ini. Baik, kita mulai. Abu Syuja' menulis, wa yahrumu 'ala ar-rijali lubsul hariri wa takhattumu biz-zahabi wa yahillu lin-nisa'i. Haram bagi lelaki untuk memakai sutra dan memakai cincin yang terbuat dari emas. Dan halal itu semua, maksudnya pakai sutra dan memakai perhiasan atau memakai cincin dari emas, dan itu halal bagi para wanita. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki itu tidak semua pakaian diizinkan. Semua pakaian dengan bahan apapun boleh, tapi tidak boleh dari bahan sutra. Demikian pula soal perhiasan yang dalam hal ini adalah cincin. Lelaki boleh memakai cincin, seperti Rasulullah juga memakai cincin, tetapi tidak boleh cincin itu terbuat dari emas. Jadi ini adalah membahas pakaian dan perhiasan berarti. Pembahasan tentang sutra itu berarti larangan terkait dengan pakaian tertentu. Kemudian larangan memakai cincin emas untuk lelaki, itu berarti pembahasan tentang perhiasan untuk lelaki atau aksesoris untuk lelaki. Tetapi semua itu ternyata boleh untuk wanita. Jadi yang nggak boleh hanya untuk laki-laki. Ini syariat dari Allah. Hukum asalnya tidak usah bertanya kenapa. Meskipun nanti bisa ditaklil, bisa dijelaskan kira-kira alasan rasionalisasinya atau hikmahnya seperti apa, itu dibahas juga oleh sebagian ulama. Tetapi hukum asalnya semua syariat itu adalah hak Allah untuk menentukan, hak Allah untuk menetapkan, sementara seorang hamba itu diuji ketaatannya saja. Apa dalil yang menunjukkan bahwa lelaki itu haram memakai pakaian yang terbuat dari sutra? Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Mujahid. Beliau mengatakan, haddatsani Abdurrahman bin Abi Layla annahum kanu 'inda Hudzaifah fastasqa fasaqahu majusi falamma wada'a al-qadah fi yadihi ramahu bihi wa qala laula anni nahaytuhu ghaira marratin wala marratain ka'annahu yaqulu
lam af'al hadha walakinni sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la talbasul harira wala dibaj wala tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wala ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Mujahid meriwayatkan Abdurrahman bin Abu Layla memberitahu aku bahwasanya mereka berada di sisi Hudzaifah. Hudzaifah ini adalah salah seorang sahabat Nabi. Berarti yang menceritakan ini adalah murid-murid Hudzaifah. Nah, bisa kita katakan ada sejumlah tabi'in yang waktu itu sedang belajar pada Hudzaifah atau sedang mengunjungi, lalu meriwayatkan hadis Nabi yang disampaikan oleh Hudzaifah. Kemudian Hudzaifah meminta minum kepada pembantunya, lalu seorang Majusi memberi minum dia. Maksudnya Hudzaifah punya pembantu yang agamanya Majusi, ya. Lalu kemudian pembantunya ini diperintahkan Hudzaifah untuk memberi minum. Lalu kemudian tatkala pembantu tersebut meletakkan gelas pada tangan Hudzaifah, maka Hudzaifah melemparnya. Jadi saat dikasih gelas yang berisi minuman itu diberikan, lalu kemudian melihat gelasnya dilempar. Lalu dengan marah Hudzaifah mengatakan, andai saja aku tidak melarangnya sekali dua kali. Ya, seakan-akan beliau mengatakan, ini kan sudah kularang berkali-kali, bukan hanya sekali dua kali kularang menghidangkan minuman memakai gelas yang terbuat dari emas seperti ini. Nah, begitu maksudnya. Ya. Andaikan saja aku tidak melarangnya sekali dua kali, aku nggak akan melakukan ini, nggak akan sampai aku lempar gelasnya, maksudnya gitu. Ya, akan tetapi, ya, karena aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la talbasul harira walad dibaj. Janganlah kamu memakai sutra, ya, sutra biasa maupun sutra yang halus, kualitas biasa maupun kualitas yang baik dilarang. Wala tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah. Jangan pula minum memakai bejana atau gelas yang terbuat dari emas atau perak. Wala ta'kulu fi sihafiha. Jangan pula makan dari piring yang terbuat dari emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Karena emas dan perak itu untuk mereka orang-orang kafir itu di dunia, dan itu akan diberikan Allah kepada kita di surga nanti. Maksudnya kita adalah orang-orang muslim. Jadi berdasarkan hadis ini cukup lugas, Rasulullah itu melarang la talbasul harir walad dibaj. Jangan pakai sutra. Nah, ini adalah dalil yang menunjukkan keharaman seorang lelaki memakai sutra. Ada juga riwayat lain senada, masih riwayat Bukhari dari Hudzaifah juga, beliau mengatakan, nahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyatiz zahabi wal fiddah wa an na'kula fiha wa an lubsil hariri wad dibaj wa an najlis alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk minum pada bejana emas dan perak atau makan di dalamnya. Juga melarang kami untuk memakai sutra dan duduk di atasnya. Kalau kata Al-Hisni, larangan memakai sutra itu adalah di antara maknanya adalah mengandung unsur khuyala dan unusah. Ya. Khuyala itu apa? Khuyala itu adalah kesombongan, keangkuhan. Jadi orang itu kalau memakai sutra itu dia akan merasa beda, ya. Atau katakanlah umumnya orang akan merasa dirinya beda kalau memakai sutra. Karena sutra itu kan pakaian mewah memang. Itu diambil dari ulat sutra, ya. Diolah dari ulat sutra yang harganya mahal, dan hanya orang-orang kaya yang bisa memiliki pakaian jenis itu, kan halus, luar biasa, sangat halus dan harganya mahal. Sehingga seorang muslim ketika memakai semacam itu, maka menjadi ada unsur madhinnatul khuyala. Seorang lelaki ketika memakai itu akan mengandung unsur madhinnatul khuyala. Ada potensi besar untuk timbul kesombongan, keangkuhan, dan perasaan membedakan diri, perasaan diri seperti beda dibandingkan dengan kaum muslim yang lain. Kemudian ada unsur khunusah juga. Khunusah itu sutra itu identik dengan perempuan.
Ya, sehingga laki-laki memakai semacam itu tidak diperbolehkan karena Rasulullah itu memerintahkan agar laki-laki punya sifat syahamah rujulah. Jadi maskulinitas, harus punya sifat maskulinitas. Nah, sehingga kalau laki-laki memakai itu nanti bisa masuk kena hukum ini juga, hukum takhannus yang dilarang oleh Rasulullah. Ya, gitu. Oleh karena itu, biasanya kalau lelaki pakai sutra itu umumnya itu adalah laki-laki yang memang yang menyerupai wanita, dan itu kata Al-Hisni dilaknat oleh Rasulullah. Ya. Hanya saja hukum haram lelaki memakai sutra ini berlaku dalam kondisi mukhtar. Yakni dia bisa memilih. Artinya dia tidak terpaksa. Ya, itu menjadi haram bagi dia. Kalau kondisinya adalah mukrah, dipaksa memakai sutra, mungkin dia terjatuh di tangan musuh, ditawan misalnya, lalu kemudian dia dipaksa untuk memakai sutra sekedar untuk melecehkan muslim tersebut dengan ancaman dibunuh kalau nggak mau misalnya, maka yang semacam ini tidak haram karena dia mendapatkan rukhsah dalam kondisi seperti itu, diizinkan sebagai bentuk keringanan karena dia tidak mampu. Termasuk juga adalah jika ada uzur. Jadi bukan mukhtar, ada uzur. Jadi ada uzur untuk memakai sutra itu juga boleh. Contoh uzur bagaimana? Contoh uzur yang disebutkan para ulama adalah sakit. Ya. Seperti seorang sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf, termasuk juga Az-Zubair bin Al-Awwam, itu beliau berdua punya jenis penyakit kulit, atau mungkin zaman sekarang bisa kita golongkan termasuk alergi begitu ya. Yakni ketika beliau memakai pakaian yang kasar, maka gatal-gatal. Jadi muncul gatal-gatal yang setiap memakai kasar itu mesti gatal-gatal. Tapi kalau memakai sutra, tidak gatal. Karena sutranya halus. Jadi kayak seakan-akan ya kulitnya itu hanya kompatibel dengan pakaian-pakaian yang halus. Nah, yang semacam ini akhirnya kemudian diizinkan Rasulullah untuk memakai sutra. Nah, ini contoh uzur karena sakit. Contoh uzur lain yang disebutkan para fuqaha adalah karena cuaca sangat dingin, sehingga membutuhkan sutra, atau cuaca sangat panas yang dikhawatirkan mempengaruhi kesehatannya jika tidak memakai sutra. Nah, ini juga diperbolehkan. Ya. Termasuk haram juga jika sutra itu dipakai bukan sebagai pakaian tetapi untuk penggunaan yang lain. Misalnya pakai kopiah yang terbuat dari sutra. Itu juga tidak boleh laki-laki. Memakai sajadah yang terbuat dari sutra, itu juga tidak boleh. Memakai sorban yang terbuat dari sutra, itu juga tidak diperbolehkan. Termasuk juga misalnya dipakai sandaran badan, dipakai sebagai sarung bantal, ya. Bahkan andaikan sutra itu dimasukkan ke dalam bantal, jadi dijadikan isinya bantal gitu ya, nggak kelihatan dari luar. Luarnya misalnya kain katun biasa, tapi dalamnya sutra, itu juga haram, tidak boleh lelaki. Sutra dijadikan bed cover misalnya, nah itu juga nggak boleh. Sutra dijadikan sebagai selimut, nah itu nggak boleh laki-laki. Ya, termasuk semua penggunaan lain. Tapi kalau wanita boleh. Jadi wanita pakai bantal terbuat dari sutra boleh. Selimut terbuat dari sutra boleh. Karena memang ya tadi ini dalilnya memang khusus untuk wanita boleh, hanya laki-laki yang tidak diperbolehkan. Nah, baik, itu penjelasan keharaman laki-laki memakai sutra. Termasuk haram adalah laki-laki memakai cincin yang terbuat dari emas, takhattum, dari kata khatam. Apa dalilnya? Dalil bahwa lelaki itu haram memakai cincin dari emas adalah hadis riwayat Al-Bukhari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu naha an khatamiz zahab. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memakai cincin yang terbuat dari emas. Maksudnya untuk lelaki. Pernah Rasulullah melihat seorang lelaki memakai cincin emas begini. Kemudian sama Rasulullah diambil, kemudian dibuang sambil mengatakan begini, salah seorang di antara kalian sengaja ingin meletakkan bara api neraka di dalam tangannya, dibuang. Terus Rasulullah pergi.
Terus ada yang menyarankan, nah itu loh, Rasulullah sudah pergi, ambil saja cincin emasmu, kan bisa kau jual, kau gunakan untuk yang lainnya. Jawaban sahabat tadi gimana? Aku tidak akan mengambil sesuatu yang telah dibuang oleh Rasulullah. Jadi akhirnya sebagian sahabat kadang cara berpikirnya saking takwanya ya, saya melihat itu. Jadi tidak mau menggunakan sesuatu yang Rasulullah membuangnya, ya, karena khawatir itu menjadi penyebab celaka dia. Ya, padahal secara hukum semestinya itu kalau cincinnya diberikan pada istrinya, diberikan kepada anak putrinya, diberikan kepada kerabatnya yang wanita, kan boleh seharusnya menurut hukum. Tetapi sebagian sahabat itu level ketakwaannya bisa jadi khawatir, karena khawatir ini hukum khusus bagi dia dibuang gitu ya. Rasulullah kan sebenarnya bisa saja beliau itu lepas, berikan kepada atau sedekahkan, kan bisa. Tapi dibuang begitu, dia khawatir itu adalah hukum khusus bagi dia, sebagaimana beberapa sahabat punya hukum khusus bahwa ini memang tidak boleh dimanfaatkan untuk dia, sehingga nggak mau pakai, biarlah jadi luqotoh atau apa begitu mungkin maksud dia. Ya. Nah, ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa seorang lelaki haram untuk memakai cincin yang terbuat dari emas. Bahkan hadis yang saya sebutkan di awal tadi itu menegaskan bahwa penggunaan emas dan perak itu bukan hanya untuk cincin yang haram. Emas itu juga haram digunakan untuk gelas, digunakan untuk bejana, digunakan sebagai piring dan aksesoris yang lain. Ya. Oke. Itu dibahas lebih detail di bab bejana dalam taharah biasanya, ya, karena kaitannya dengan hukum bersuci memakai bejana yang terbuat dari emas, itu boleh apa tidak, sah apa tidak, ya. Wa yahillu lin-nisa, tetapi boleh atau halal untuk wanita, ya, memakai sutra dan cincin dari emas tadi. Apa dalilnya? Dasarnya adalah hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abu Musa al-Asy'ari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khurrima libasul harir wadh-dhahab ala dzukuri ummati wa uhilla li inathihim." Diharamkan memakai pakaian sutra dan memakai emas untuk laki-laki di kalangan umatku, dan dihalalkan untuk wanita-wanita mereka. Jadi ini sangat lugas menunjukkan bahwa wanita boleh memakai sutra dan boleh memakai cincin dari emas. Kata Al-Hisni, hikmahnya adalah kalau wanita itu memakai sutra, ya, istri itu memakai sutra, maka itu biasanya lebih memicu lelaki untuk mendatangi istrinya, sehingga nanti terjadi kehamilan, sehingga akhirnya bisa terjadi banyak keturunan sebagaimana yang disukai oleh Rasulullah dan dianjurkan dalam sejumlah hadis. Ya. Selain untuk pakaian, wanita juga boleh memakainya untuk alas duduk atau penggunaan yang lain. Jadi pakaian saja boleh, maka untuk kerudung, untuk alas duduk, untuk bantal, untuk bed cover seperti saya tadi, yang saya sampaikan tadi, itu boleh. Ya, itu. Bagaimana jika dijadikan bed cover atau selimut atau spray, lalu kemudian dipakai untuk suami dan istri? Ya, jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena yang boleh cuma istrinya. Jadi kalau suaminya mau tidur, ya berarti harus di tempat yang lain. Kalau kebetulan spraynya pas dipasang yang sutra tersebut. Ya, jadi kan memang hukumnya beda, ya tidak boleh bareng begitu penggunaannya. Bagaimana dengan anak kecil? Bolehkah anak kecil memakai sutra? Nah, jawabannya adalah dalam mazhab Asy-Syafi'i, anak kecil boleh diberi pakaian sutra. Tidak membedakan laki-laki maupun wanita, semuanya boleh. Kalau anak kecil usianya kurang dari 7 tahun, maka disepakati boleh. Tetapi kalau lebih dari 7 tahun sampai balik, itu ada ikhtilaf, tapi dalam mazhab Asy-Syafi'i tetap boleh. Nah, jadi bisa dikatakan dalam mazhab Asy-Syafi'i, semua anak kecil selama belum balik itu boleh memakai pakaian sutra, tidak peduli laki-laki maupun wanita. Ya. Mengapa? Kok laki-laki, anak-anak itu boleh? Karena anak-anak itu boleh karena belum ada unsur syahamah, belum ada unsur rujulah.
Ya, sehingga tidak kena taklif yang semacam itu. Dan dia dimulhakkan kepada wanita karena anak-anak itu masih lemah dan juga dia belum mukallaf. Ya. Jadi itu dalil yang menunjukkan kebolehan untuk wanita, termasuk yang diserupakan dengan wanita, yakni untuk anak-anak. Kemudian Abu Syuja melanjutkan, wa qaliluz zahabi wa katsiruhu fit tahrimi sawaun. Emas yang sedikit maupun banyak dari sisi hukum haram sama saja. Ya, jadi namanya emas sedikit atau banyak itu kalau sudah mengandung unsur emas, ya, baik itu pada cincin maupun pada aksesoris yang lain yang dilarang oleh dalil, maka hukumnya sama dari sisi keharaman. Jadi lelaki itu harus sensitif dengan dua macam benda, sutra dan emas. Ya, karena sedikit maupun banyak bagi dia itu hukumnya adalah haram. Setelah itu Abu Syuja menjelaskan kasus pakaian dari sutra tetapi bercampur dengan unsur yang lain. Ya, beliau mengatakan, wa idza kana ba'du thawbi ibrisaman wa ba'duhu qutnan aw kattanan jaza lubsuhu ma lam yakunil ibrisamu ghaliban. Jika sebagian pakaian itu berupa ibrisam itu maknanya adalah sutra kualitas terbaik, ahsanul harir. Jadi ini maksudnya ya sutra, maksudnya begitu ya. Karena sutra terbaik maupun sutra itu nanti kena hukum di sini berdasarkan kaidah min babi aula. Ya. Kalau ada pakaian yang itu terbuat dari sutra sebagiannya, tapi sebagiannya itu katun, jadi gabungan begitu ya. Ya, kutunan itu kapas, maaf. Sebagiannya sutra, sebagiannya kapas, au katanan atau dari katun, jaza lubsuhu, maka boleh memakainya. Ya. Jadi yang diharamkan bagi lelaki berarti jika sutranya murni, ya, atau sutranya dominan. Ya, jadi kalau tidak dominan, yang dominan misalnya adalah kapas atau yang dominan adalah katun, maka itu diperbolehkan. Ya. Karena di sini syaratnya adalah malam yakunil ibrisamu ghaliban. Selama sutranya itu tidak dominan, ya. Maknanya berarti jika sedikit sutranya tidak apa-apa. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Uthman. Beliau mengatakan, kataba ilaina Umar wa nahnu bi Azerbaijan. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an lubsil hariri illa hakadha. Wasafa lana Nabi sallallahu alaihi wasallam isba'aihi wa rafa'a az-zuhair al-wusta was-sabbabah. Umar menulis surat kepada kami sementara kami di Azerbaijan, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang memakai pakaian sutra kecuali segini. Hakadha itu segini. Terus perawinya di sini Zuhair itu mengangkat jari tengah dan jari telunjuknya. Nah, begini. Kecuali segini. Berarti kan sedikit ya. Jadi kalau pakaian sutra itu mengandung unsur sutra di pinggir-pinggiran begini, bordiran misalnya ya, atau di daerah sini saja misalnya, pokoknya nggak dominan, itu boleh dipakai untuk lelaki karena ada pengecualian di sini. Pertanyaannya adalah bagaimana jika 50-50? Jika separuh-separuh bagaimana? Kalau dominan sudah jelas hukumnya ya. Jadi separuh sutra, separuh bukan. Itu boleh apa tidak dipakai lelaki? Jawabannya dalam mazhab Asy-Syafi'i boleh. Ya. Apa alasannya? Alasannya adalah karena tidak bisa dikatakan pakaian sutra. Karena ada campuran 50-50 itu nggak bisa dikatakan sebagai pakaian sutra. Tapi kalau dominan berdasarkan hukum taghlib atau hukum mayoritas, maka itu bisa dikatakan sebagai sutra. Jadi selama masih separuh-separuh boleh. Tapi kalau mau warok, mau hati-hati ya jangan begitu. Hanya sedikit saja yang boleh. Ya. Baik, itu penjelasan singkat tentang hukum pakaian dan aksesoris. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.